What's up guys? Ketemu lagi nih. Istilahnya bulan puasa ya, walaupun bulan puasa sebisa mungkin kita tetap ada kegiatan gitu. Nah ini kita Cyber Club Indonesia Jakarta tetap mencoba mencoba membuat konten-konten menemani teman-teman semua nih yang mungkin saat ini sedang menjalankan puasa sore ya kan, udah capek, haus. Nah untuk itu kita bisa menemani teman-teman ya semuanya ya. Oke teman-teman semua, welcome back dengan Cyber Club Indonesia Jakarta. Saya sendiri dengan Wildan di channel YouTube kita tentunya, dan juga jangan lupa follow juga Instagram kita. Ada Instagram, ada Facebook ya, terus follow kita untuk update konten-konten kita yang asik tentunya. Jangan lupa loncengnya dinyalain. Oke guys, hari ini sore ini sore ya, kalau di sini sekarang ya, kita kedatangan tamu spesial nih. Weh, bukan main. Kalau lihat dari bajunya sih kayaknya yang jelas bukan dari teh kotak. Oke Om, mungkin boleh diperkenalkan sedikit Om ke teman-teman CBR di sini Om. Oke. Perkenalkan, nama saya Rialdi, bisa panggil saya Aldi. Kebetulan saya adalah training dan teknikalnya Motul Indonesia. Kebetulan saya megang area nasional. Nasional ya Om ya. Oke, berarti Om Rialdi ya. Ya, panggil aja Aldi ya. Oke, paling enak lah. Oke. Om Aldi ini sebagai Head of Technical Engineer ya, Motul regional berarti seluruh Indonesia. Seluruh kan? Indonesia. Seluruh Indonesia ya. Oke. Nah mungkin sedikit kita mau membahas Motul nih Om, boleh Om ya? Boleh. Oke ya, kita berkenalan dengan teman-teman CBR di sini. Boleh. Nah, saya sih jujurnya saya sudah sering banget sih dengar Motul ya. Maksudnya udah nggak asing gitu bahasa Motul, kata-kata Motul tuh udah sering banget. Nah mungkin teman-teman di sini juga udah sering banget sih dengar. Nah mungkin ini kesempatan nih, mungkin kita ingin lebih mengenal nih Motul itu sendiri. Kadang kan kita juga ya, walaupun kita sudah sering lihat Motul di Sentul di mana gitu ya, tapi kan kita juga butuh berkenalan lah Om, ya kan gitu ya. Nah Motul ini sebenarnya nih kalau boleh tahu Om sejarahnya lah. Dia berdirinya dari kapan, dan dia itu sebenarnya dari negara mana sih sebenarnya asal muasalnya gitu Om, dan sampai dia bisa hadir di Indonesia Om. Boleh? Ya. Jadi beberapa kali nih saya pengalaman, beberapa kali saya kunjungan event-event beberapa daerah ya. Oke. Lalu saya kasih pertanyaan juga, Motul itu dari mana? Iya benar. Nah, banyak orang bilang adalah dari Prancis. Iya. Karena mungkin bahasanya yang Motul gitu kan. Kayak bahasa French. Memang, tapi kalau dari sejarahnya, pertama kali itu di tahun 1853. 1853, oke, 1800. Oke, iya. Yang jelas kayaknya gua belum lahir sih Om. Sama saya belum direncanain ya. Nah itu udah 1993 itu pertama kali dibuat oleh Swan and Vince. Itu perusahaan dari Amerika. Oh, oke. Jadi asal muasalnya jadi perusahaannya di New York. Amerika, oke. Nah, New York ini dia membuat beberapa produk, salah satunya adalah Motul. Nah, di 1932, tahun 1932, dia mulai mendistribusikan Motul. Itu di Prancis. Oh, di Prancis. Oke. Oh, jadi pabrikasinya mulai di Prancis ya, oke. Iya, 1932 itu ya. Sampai akhirnya Swan and Vince ini dia sudah tidak melanjutkan, terus diakuisisi. Oh, oke, diakuisisi. Oke, di Prancis ini ya. Di Prancis ini akhirnya lah terbentuk nama Motul di 1958. Oke, 1958 terbentuklah nama Motul. Motul sebenarnya nggak ada, cuma benar-benar sudah dipatenkannya itu adalah di 1958. Oke, jadi Motul ini berarti emang dari dulu itu dia produknya oli ya?
Sudah oli. Sudah oli ya? Kita memang dari dulu sudah berkembangnya dengan oli. Oke. Nah, di oli itu sendiri Om, saya sempat baca nih, mana tadi oli? Mana tuh oli? Iya. Aduh, agak-agak telat, malum lah bulan puasa Om. Bulan puasa tuh lagi lemes semua. Slow mo gitu, jalan tuh slow mo kita. Nah, oke. Jadi itu kan ada bahasa, nggak tahu ya, saya baca gitu di keterangan di motor itu sendiri ada istilah itu ester ya. Nah, jadi apa itu ester di produk oli motor itu apa sih Om? Oke. Kalau boleh dijelasin Om. Jadi ester itu adalah termasuk base oil tertinggi saat ini. Base oil tertinggi, Ya, oke. Jadi base oil itu ada 5 grup, 5 tahapan. Grup 1, grup 2, grup 3, grup 4, dan grup 5. Ada 5 tahapan ya? Betul. Oke. Gitu. Nah, salah satunya adalah ester. Ester itu masuknya grup 5, paling tertinggi. Berarti level tertinggi itu adalah 5 ya? Iya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. 5 itu di ester ya? Di ester. Oh, oke. Kenapa kebanyakan produk motor itu adalah pemulai dari esternya? Oke. Terus bedanya apa sih dengan oli yang bukan ester? Oke. Jadi begini, kita punya ester dan keunggulan kita salah satunya adalah kita punya ester core. Ester? Core. Ester core. Yang hanya dimiliki oleh Motul. Oh ya? Produk yang lain. Oke, ester core itu hanya dimiliki oleh Motul. Nah, jadi yang membedakan adalah produk lain dengan produk ester. Itu dimana ester ini karakternya agak unik. Dia itu kalau kita bilang sebutannya adalah polar. Ya, polar. Polar itu kalau teman-teman lah paling gampang itu adalah molekul yang dimana punya sifat elektromagnetik. Dia menempel. Menempel, oke. Iya, jadi sehingga kalau ketika oli ini menempel pada komponen mesin, otomatis perlindungan mesin itu jauh lebih maksimal. Oke. Jadi coba deh, mungkin lebih pakai bahasa Indonesia gitu kali ya. Karena kan jujur ya Om, kadang gini, teman-teman CBR juga ada yang emang mereka tuh yang beli nih motor pakai ke bengkel, udah gitu dianya ngilang gitu, udah beres gitu loh. Nah, bisa dijelasin nggak kira-kira dia ada sifat elektromagnetik ya ke mesin, dan apa sih keunggulan nyatanya yang kerasa deh oleh si user ini ketika dia ester ini tuh adanya ada di Motul gitu Om? Ini biasanya karakternya, di mana pengendara motor besar, gitu, mau CBR, mau siapapun, gitu loh. Mereka ini karakternya adalah bukan dipakai untuk harian. Oke. Real. Nyata. Iya, betul. Ketika nggak dipakai harian. Bahkan ada yang sampai buat jemuran anduk tuh. Sehari-hari pakai mobil kan, motornya jadi jemuran anduk. Iya, karena ya sayang lah. Nah, ketika motor jarang dipakai, otomatis kan oli itu pasti akan turun. Oke. Nah, ketika turun, otomatis pelumasan di dalam komponen mesin itu kan nggak maksimal. Nah, gimana caranya biar oli tetap menempel, tidak 100% turun. Oke, gitu, keren. Fungsinya ester adalah melindungi di situ. Melindungi di situ ya. Gitu. Terus dari segi performanya, ketika teman-teman yang suka balap, gitu loh. Nah, ester ini melindungi panasnya mesin. Oh gitu. Jadi melindungi panasnya mesin. Kalau misalkan dia, berarti nggak mudah overheat nggak sih? Oke. Nah ini dia nih. Bang, tolong bang. Nah ini salah satunya. Mau masuk frame nggak? Sini dong. Ini ya Om ya. Nah ini yang saya baca nih Om. Nah ini Motul 7100. Nah, terus juga nih Om. Ini yang saya lihat nih Om. Ada istilahnya 100% sintetik. Ester tadi udah kita bahas, ya kan? Nah ini ada 100% sintetis. Artinya apa sih Om? Nah, 100% itu, jadi kalau di luaran orang kan menyebutnya ada beberapa yang full atau full sintetik. Oke. Tapi kalau kita disebutnya 100% sintetik. Itu berarti artinya 100% dengan full itu beda. Berbeda. Oke. Kalau menurut saya. Oke, nah bisa dijelasin kan nih Om? Jadi kalau teman-teman lihat angka 100, ya. 100 itu apa sih? Itu angka pasti. Oke.
Betul. angka kuantitatif. Oke. Gitu kan. Angka kuat. Full itu kan kualitatif karena Oke. nggak tahu. Iya. Nggak ada patokannya ya. Nggak ada patokan. Full itu segimana sih? Betul. Gitu. Nah kalau 100% ya angka pasti. 100 Oke. ke 100. Oke. Nggak bisa berubah menjadi 99 atau 100. Oke. Nah, kita meyakinkan konsumen bahwa kita 100% 100. Sintetik ada 100% sintetik. Oke, jadi ini sudah pasti 100% sintetis. Artinya kalau full sintetis belum tentu 100% gitu ya. Kalau sintetik kan dia Kemungkinan iya. Jadi bisa kemungkinan ya bahasa paling gampang kalau Mas suka ngopi. Suka ngopi. Iya, suka. Nah, dalam kopi itu misalkan airnya segini. Oke. Ya kan? Air segini Mas kasih 1 sendok kopi. Oke. Nah, pertanyaan saya adalah itu dipenuhi dengan air atau dipenuhi dengan kopi? Penuhi dengan air ya. Iya. Karena Oke. apa? Kopinya hanya 1 sendok. kecil. Oke. Gitu loh. Ibaratnya kalau misalkan kita isi sintetik di segini gitu loh. Iya. Kita tambahin deh mineralnya 1 sendok. Iya. Bisa? Iya, udah. Tetap dibilangnya tetap bisa dibilang penuh. Oke. Iya, betul juga. Jadi komposisinya ya. Iya. Bisa oke full, tapi kan komposisinya belum tentu sama. Kalau 100% udah jelas komposisinya 100%. 9 sintetik, 1% Yes. mineral bisa. Betul. Karena dia tetap penuh. Betul. Jadi Bikinkan lagi lah. itu guys, apa ya, keunggulan oli motul udah jelas tadi ya. Iya. Ini kan artinya sebenarnya keunggulannya banyak ya kan Om. Yang kita bicarain di sini mungkin keunggulan yang membedakan dengan produk lainnya kan. Iya. Artinya seperti itu gitu. Nah, terkait dari keunggulan dari oli motul nih Om. Sebelum itu deh, untuk penggantian oli deh. Oke, kira-kira kan gini ya, kadang mungkin kita itu ada yang daily use gitu ya. Nah, kalau daily use juga kan emang apa ya, ada macetnya gitu ya, ada enggaknya juga. Oke, kalau untuk yang daily use kira-kira rekomendasinya untuk pergantian oli itu berapa? Skalanya kira-kira berapa ini sih, Om? Nah, ini yang sering juga nih Iya. dipertanyakan. Iya, betul. Makanya saya Termasuk saya juga sih, Om. kalau saya selalu menyarankan konsumen itu berpatokan kepada manual kendaraan. Oke, jadi balik lagi ke kendaraannya ya. Kendaraannya berapa kilometernya. Oke. Walaupun memang motor ini bisa melindungi lebih dari itu. Oke. Gitu. Tapi kita patokannya adalah tetap di manual book. Oke. Gitu. Kelebihan itu ya kembali lagi apa yang namanya konsumen kan merasakannya akan berbeda. Gitu loh. Atau kelebihannya adalah nilai tambah. Gitu. Oke. Dimana kita sebelum penggantian bahasanya sebelum oli performa turun, oli rusak, biasanya kan ciri-cirinya oli rusak dan performanya turun. Tapi kita udah diganti. Oke. Jauh lebih baik malahan. Jauh lebih baik ya. Umur mesin jauh lebih panjang. Oke, jadi pokoknya manual book ya. Tapi kalau misalkan boleh rekomend deh, let's say misalkan untuk dia keperluannya ya seminggu sekali deh gitu, seminggu sekali menggunakan motor ya. Nah untuk ganti oli kira-kira dalam range waktu 1 tahun itu ya atau berapa bulan sekali gitu, kira-kira normal biasanya di 4 bulan. 4 bulan ya, 4 bulan sekali ya. 4 bulan di mana oli ini sudah mulai. Biasanya sudah mulai namanya, apalagi kan kendaraan jarang dipakai. Ya betul. Nah, kekurangan oli ini adalah kejelekannya terkena oksidasi. Oksidasi adalah terpapar udara luar. Oke. Ketika kita buka kan masuk tuh udara. Apalagi kan di motor suka ada udara lembab. Iya. Dalam waktu 4 bulan tuh biasanya sudah mulai terindikasi. Ada. Jadi istilah itu semacam sudah terpapar gitu ya Om ya? Ada paparan-paparan dari luar ya. 4 bulan 6 bulan ya. Jadi saya tetap menyarankan ya di situ lah. Iya, range 4 atau 6 bulan ya. Biar kita jaga performa. Iyalah. Cuma maksudnya ya ntar jangan sampai gara-gara oli nih kan telat ganti oli, yang lainnya berantakan. Semua saya. Itu. Jadi emang oli itu penting, guys. Jadi istilahnya apa ya? Semacam darah yang ada di tubuh kita gitu loh. Betul. Jadi dia bisa mengantarkan oksigen gitu. Oli pun juga sama. Jadi bukan ngomongin masalah mesin aja nih, kan kadang teman-teman motor nih, wah mesinnya gimana tapi olinya dilupain gitu. Sering nggak diperhatikan. Iya, lupa deh. Oli itu sebagian kecil dari Iya. Tapi padahal oli ini sangat utama. Betul. Berarti kita kalau nggak ada oli kendaraan gimana? Betul. Iya. Teman saya dulu gitu Om.
motornya ecunya diganti, ya kan, bore up, oli sampai kering. Iya. Ada orangnya di sini, sampai mogok. Iya ngeri kan, ngeri. Udah gitu hancur udah mesinnya, hancur udah, inden ya, gitu. Itu kameramen kita tuh. Itulah jangan sampai lah. Ya, itulah berarti penting ya Om ya. Sangat penting. Oke, last question nih, terakhir Om. Mungkin bisa disamerikan ataupun keunggulan-keunggulan lainnya. Kira-kira keunggulan Motul ini apa nih Om? Bisa dijelasin mungkin ke teman-teman? Ya, yang pertama adalah kita punya durability sebenarnya. Oke. Yang tadi saya bilang, durability sebenarnya. Kita durability-nya jangka panjang agak lebih panjang. Oke, berarti durasinya bisa jauh lebih panjang ya, ketimbang dengan oli lainnya ya, merek lainnya ya. Oke. Terus kita punya performanya yang lebih baik dibanding produk lain. Oke, performa ya. Contohnya adalah kebanyakan oli kita dipakai yang 300 mili kita dipakai untuk balap. Oke. Balap itu paling panjang gitu. Iya. Gitu. Terus selanjutnya adalah proteksinya. Proteksi perlindungannya itu bisa dilihat beberapa kemarin saya ambil case dari teman-teman bengkel bongkar yang biasa pakai oli Motul, biasanya mesinnya itu masih bagus. Oh gitu. Nah dari situ adalah keunggulan kita. Oke. Itu yang case itu dalam jangka waktu berapa lama penggunaan motor oli ya bagaimana? Kalau itu penggunaan test case-nya? Nah kalau biasanya sih yang bersih itu ya tadi saya bilang mereka rutin. Oh oke. Jadi oli sebelum rusak mereka udah ganti. Oke. Jadi dicoba untuk di test case itu dengan produk lain ya Om ya? Iya. Jadi app to app penggunaannya sekian, durasinya sekian yang sama gitu ya? Kilometer misal sama. Iya. Makanya saya bilang 3.000 kita belum rusak, mungkin produk lain udah bisa lihat ganti case. Ini keren. Satu tadi apa tadi Om? Bisa diulang lagi Om? Durability. Pemakaiannya lebih panjang. Oke, pemakaian lebih panjang. Ntar ada teksnya nih Om di bawah. Yang kedua apa? Terus kedua itu adalah performanya. Performa ya. Oke, performanya. Kita pakai untuk balap-balap. Balap. Nih, tapi jangan balap liar Om. Iya. Ya sewa Sentul juga nggak berapa ya. Terus ketiga proteksi. Oke, proteksinya, perlindungannya ya. Iya, itu yang paling utama. Oke, itu guys, tadi udah banyak sekali nih ngobrol-ngobrol dengan Om Aldi ya Om. Iya. Udah tadi tentang sejarah, terus juga kepentingan oli itu sendiri. Artinya sebenarnya sih ini lebih ke apa ya, awareness sih ya Om ya. Awareness untuk teman-teman pakai oli itu penting gitu, bukan hanya masalah brand aja. Walaupun brand kan kita merek selera ya Om ya. Tapi kan di sini kita mencoba, mungkin teman-teman dari motor mencoba menyuguhi suatu hal yang berbeda ya Om ya gitu ya, terkait dengan motornya kan. Ya memang banyak sih teman-teman atau konsumen yang kurang begitu tahu lah. Nah, itu tentang lubrikan gitu. Mereka pikir udah sama semua lah. Betul. Setiap lubrikan itu berbeda-beda. Jelas itu beda. Ya kita jelaskan di sini. Oke lah, kalau kayak gitu Om. Sorry nih. Waduh. Udah sibuk. Iya. Oh iya benar. Emang kita lagi bulan puasa sih ini. Udah oke, kalau gitu karena Om Aldi mau buka puasa ya Om ya. Udah janjian katanya. Pos 1, pos 2. Oke Om, kalau gitu thank you banget ya Om. Ya udah datang ke kita, udah ngasih awareness tentang oli nih Om. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Siap. Oke, Om Aldi. Thank you banget Om. Ya, makasih ya. Ya, thank you Om. Oke. Tadi ya kita udah dengerin kan dari Om Aldi penjelasan terkait dengan oli, ya kan? Pentingnya oli, ya guys. Terus ya intinya sih seperti ini. Teman-teman mungkin udah mungkin commonnya nih kita udah pakai merek tertentu ya kan, kayaknya gue udah nyaman deh kayak gini. Cuma kan tadi udah jelasin tuh ya kan, oli itu mungkin sebagian kecil dari part of mesin yang teman-teman gunain, tapi kan itu nggak kalah apa ya, penting banget gitu loh. Seperti tadi yang gue bilang tadi, darah lah ya kan. Lu bilang misalkan ada tangan, ada kaki, ada jantung, semuanya penting, tapi darah itu nggak kalah penting gitu. Ketika oli lu apa ya istilahnya, oli lu nggak support, oli lu nggak apa ya, nggak
nggak bisa ngedukung mesin-mesin lu gitu, itu nanti malah akhirnya malah ngeteter ke yang lain gitu ya. Nah, cuman emang gimana ya, gue juga sering lihat ya motul gitu ya, dan yang gue pingin tanyakan adalah apa ya, motul ini kenapa ya harganya itu kayak itu agak-agak sedikit lumayan lah ya di atas dari brand-brand lain gitu ya kan. Mungkin juga teman-teman di sini ada yang kayaknya gue emang udah lama nih gue pengen pakai motul nih, tapi harganya lumayan. Nah, sekarang kita tanyain langsung deh ya sama sumbernya langsung ya kan, daripada gue yang jawab ntar malah salah jawab ya kan. Karena terkadang kita kan bukan hanya ngomongin masalah harga juga gitu, tapi juga kita harus bicara benefit yang kita dapat. Nah, nanti kita tanya langsung sama orangnya. Kebetulan di sini ada teman gue juga nih dari Motul yang mungkin bisa ngejelasin pertanyaan teman-teman semua. Om, boleh Om, masuk Om. Ya siap Om. Gimana? Ya Om, ya kebetulan nih kita lagi ngebahas oli nih Om. Ya. Oh tadi sama Om Aldi juga? Iya, sama Om Aldi tadi. Cuman Om Aldi nggak tahu lah, sibuk gitu. Iya pasti banyak gitu dia. Nah ini Om, jadi kita ngebahas motul gitu. Nah tadi emang ada beberapa pertanyaan yang mungkin masih nanggung nih Om Aldi nih gitu. Nah, kebetulan apa namanya, Om Bayu kan lagi daerah-daerah sini, ya udah langsung sini kan tarik. Aja basecamp ya. Keren sih. Enak asli. Iya. Tempat naik sepeda juga. Iya, banyak tadi sepeda. Oke Om. Jadi gini Om. Jadi pertanyaannya gini. Apa iya nih motul ini identik dengan harga yang mahal gitu loh Om, gitu loh. Jadi orang-orang tuh motul, aduh, ntar dulu deh nunggu gajian yang ke-15 gitu. Pertanyaan berat. Iya bener. Nah itu mungkin bisa jelasin gimana? Sebenarnya lumayan banyak yang nanya. Oh gitu ya. Jadi mungkin gini kali ya. Pasti secara teknikal Om Aldi jelasin tuh. Iya. Seberapa. Iya betul. Tadi benefitnya udah dijelasin semua sih sebenarnya. Jadi kalau kita balik lagi, sebenarnya mungkin ngomongin sejarah dulu gitu. Motul ini kan awal-awalnya dikenal, terutama mungkin ya kayak teman-teman di CBS kan. Motul itu anak-anak motor tahunya ester. Iya. Motul ester. Iya betul. Jadi bisa dibilang sebenarnya ketika kita punya bahan baku di level tertinggi kualitasnya, harga nggak bohong. Betul. Ya. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah apa iya performance-nya bagus? Bagus dong pasti. Oh iya. Banyak yang betul. udah ada yang jelasin. Dan pertanyaan selanjutnya adalah apa iya motor cuma punya ester doang? Nah, ini yang sebenarnya lebih mungkin kedepannya kita mau coba kerjain. Ketika base oilnya di level ya kan, dengan kendaraan yang membutuhkannya adalah ya yang pengen punya performance. Iya betul. Ada segmen-segmen lain di mana sebenarnya pengennya performance-nya bagus, tapi mungkin motornya juga bukan 250 cc, bukan 500 cc, bukan motor-motor performa tinggi dengan cc besar. Nah jadi di sini motor juga coba jawab pertanyaannya. Sebenarnya nggak mahal. Tapi kita bakal coba sediakan produk yang tadinya di level ester. Nanti ada lagi segmen-segmen lain di bawahnya. Kayak mungkin nanti kita punya motor, ada GP. Ya nanti teman-teman bisa cek sebenarnya harganya berapa sih dibandingin kompetitor dengan kualitas yang ada, mungkin sebenarnya lebih worth to buy. Berarti artinya Motul ini juga punya produk-produk lain ya? Benar. Ya, jadi artinya ini di sini kita lagi kerja nggak kerja bareng lah ya, kita lagi tes bareng lah ya. Ada 7100. Ini juga masih ester sih, tapi di ester sendiri ada beberapa tingkatannya. Kita ada ester core, line-up-nya juga ada 300V, ada 7100. Jadi range-nya lumayan besar. Jadi variatif ya Om ya dari produknya ya. Benar. Dan itu semua sudah rilis? Apa gimana? Sudah rilis semuanya ya? Sudah rilis. Mungkin nanti kalau saya jelasin variasi produknya apa aja,
Oh iya ya, panjang ya. Iya. Kalau perlu kita buat sesi lagi. Sebenarnya gampang sih kalau ngeliat produk motor, googling aja sih, ya kan. Itu udah keluar kok produk. Di website kita juga ada. Oh, website ada ya? Website apa? motul.com ID. Nanti Motul. kita lihat di sini. Oke, motul.co.id. Bukan, motul.com/id. Oke, itu ya. Ada di bawah sini ya. Oke, nanti bisa kunjungi dari website-nya langsung. Oke. Jadi artinya dari segi harga ini apa ya? Tergantung kebutuhan. Satu ya. Terus yang kedua juga kualitas selalu lebih tinggi. Yes. Kualitas nggak bohong dong, Om. Iya kan, artinya apa sih tadi? Harga nggak bohong lah ya. Nggak pernah bohong ya. Harga tidak pernah berdusta. Dan ya itu dia, beda kebutuhan. Yes. Beda kendaraan. Yes. Kita coba siapin solusi yang beda. Betul. Berarti jadi Motul di sini sendiri mencoba untuk memfasilitasi kebutuhan teman-teman. Jadi bukan hanya satu kebutuhan aja, tapi juga beberapa mungkin kebutuhan motor, matic dan lain sebagainya macam itu ada semua ya Om ya. Okay. Dan kita nggak pernah mau kompromi kualitas ya dalam segi kualitas. Itu penting Om. Seringkali orang kayak contohnya nih kita lagi jalan, terus kita lapar nih, beli gorengan yang ini deh, kita nggak tahu tuh kualitasnya gimana. Iya betul. Antara yang tadi kayak saya pernah dengar darah tuh. Iya. Asupan kita mempengaruhi kualitas kesehatan darah kita. Betul. Nah, Motul nggak pernah kompromi. Asupannya ini yang kita selalu jaga supaya darahnya ini benar-benar sehat. Nah, di situ yang mungkin kita bakal coba tentukan kira-kira konsumen itu bisa dipuaskan dari sisi mana. Berarti di pertanyaan itu ditanya lagi nih ke teman-teman CBR, mau coba-coba, apa mau coba-coba ya kan? Untuk darah loh ya kan istilahnya apa mau coba-coba? Benar. Ini mungkin bisa bantuin kita jadi agensi marketing. Agensi. Motonya tadi bagus ya? Motonya bagus tuh kayak catchy phrase-nya dapat. Oke, emang mau coba-coba? Oke, manajer tolong ya. Terkait dengan Motul nih dari segi apa ya? Kalau boleh tahu visi misi Motul itu visi misinya apa sih Om? Ya. Untuk ya visi misi Motul lah gitu. Gini ya, sebenarnya kalau dilihat perusahaan-perusahaan yang lain, mereka kan berangkatnya mungkin dengan scale yang besar dari oil and gas, sedangkan turunan produknya jauh lebih banyak lagi. Oke. Nah, Motul ini sebenarnya specialty. Dia dari awal itu kalau kita lihat gambar-gambarnya yang tadi juga mungkin Om Aldi udah jelasin, memang fokusnya di oli. Oli. Ya. Jadi dengan fokusnya di situ, dengan semua kelebihan dan experience-nya sepanjang itu, Motul sebenarnya selalu basic lah. Motul bakal selalu berusaha memenuhi kebutuhan yang ada di area lubrikan sini. Kita juga punya turunan produk yang lain sih, tapi fokus kita di sini. Di lubrikan ya? Di lubrikan. Pride kita di sini. Nyawa kita di sini. All in our life semuanya ada di sini. Nah, kalau ngomongin Motul lagi, kita bisa dibilang sebenarnya segala sesuatu yang kita lakukan itu udah proven sebelumnya. Pernah dengar nggak multigrade itu pertama siapa yang nemuin? Oli full synthetic siapa yang pertama kali nemuin? Coba nanti kalau teman-teman sempat lihat ya, tulis di kolom komentar ya. Siapa pabrikan oli yang pertama kali nemuin multigrade? Oh iya? 510 5W40 misalnya. Itu atau 10W40 misalnya. Motul kah? Dan full sintetis siapa yang pertama kali? Wow. Coba tulis ya. Tulis. Karena ini kok gue merinding ya? Balik lagi. Serius nih itu Om? Masalahnya branding ya. Iya. Brandingnya itu dan fokusnya itu emang kita portofolio mainly di lubrikan. Jadi ketika kita fokus di situ, all in nggak ada lagi. Ibaratnya kalau perusahaan olinya gagal, mereka masih ada gasoline, masih ada dieselnya. Kita gagal ya oli doang gitu. Jadi ya visi ke depan, fokus ke depannya memenuhi permintaan konsumen yang sesuai dengan kebutuhan mereka berkaitan sama lubrikan. Oke, berarti artinya dari segi R&D-nya Motul itu sendiri emang terus-terusan di lubrikan aja ya, gitu ya? Centernya ada di Prancis, ada di Amerika, ada di Jepang, dan ini semuanya di negara-negara yang high teknologinya tuh udah proven. Udah benar-benar terbukti. Nah, untuk
dari segi kontribusinya. Waduh. Oke. Anak bawang baru nongol. Enggak lah. Kita udah tahu ya historinya motul ya kan sih. Ya maksudnya artinya ya saya kan ya semua teman-teman lah di sini pasti udah familiar sekali lah dengan motul. Nah, dari segi kontribusi terhadap mungkin apa ya dunia roda 2 lah. Kontribusi terhadap roda 2 ini seperti apa nih Om? Kontribusi realnya? Ya, kita bukan tipikal yang filantropis yang maksudnya kita juga anak baru ya, jadi belum di area sana. Tapi motul tuh di setiap kegiatan, di setiap langkah yang kita coba buat, kita berusaha ngasih meaning ke masyarakat. Contohnya misalnya kita berharap dengan standar produk kita yang udah di level yang kita punya sekarang, Ester. Ester Core itu cuma motul yang punya. Ester Core? Ya, itu uniquely motul, Ester Core. Nah, dengan standar-standar tinggi yang kita punya ini kan tujuan kita cuma supaya apapun kebutuhan konsumen kita bisa memberikan yang terbaik. Dengan standar tinggi, kita berharap kompetisi juga semakin baik ke depannya. Kita berharap teman-teman kita di luar sana yang punya produk berbeda juga meningkatkan standar mereka. Dan dengan standar tinggi ini kan berarti sebenarnya konsumennya yang diuntungkan. Dan secara environment pun semuanya bakal diuntungkan. Nah, sebesar itu kita mencoba lebih melihat motul kontribusinya pengennya ke arah sana awal. Tadi saya dengar tuh ada istilah itu ada Ester, ada Ester Core. Waduh. Iya tadi ya, iya nggak sih? Benar. Nah mungkin bisa dijelasin nggak sih itu apa sih? Panjang nih. Itu ada, ya jangan banyak-banyak Om. Baru gitu ya. Ini ngobrol sama Ali. Oh siap. Itu ya tadi ya. Terus ini Om, kan kita Indonesia itu ada rencana, ada event tuh di Mandalika. Motul ini juga masuk atau gimana? Ada rencana? Salah satunya. Motul itu sebenarnya karena World Superbike itu sendiri salah satu sponsor utamanya Motul. Dan ketika World Superbike timnya ini memilih salah satu seriesnya bakal dikerjain di Indonesia, mudah-mudahan homologasinya lolos ya. Ini udah lama banget kan, terakhir kita di situ kan. Tahun berapa ya? 90 something kan? Iya. Betul. Dulu banget Om. Dulu banget itu. Ya, sekarang kita mau punya lagi nih. Saya masih zaman pakai sepeda itu. Oh iya, baik. Lama banget. Nah, mudah-mudahan homologasinya lancar dan kita bisa Mandalika terwujud, Motul bakal di sana. Oh gitu ya. Dengan World Superbike ini. Jadi dengan kita mensponsori World Superbike, kita nggak bilang kita nggak mau klaim juga kalau World Superbike di Indonesia itu karena Motul, ya enggak lah, jauh banget. Tapi sebenarnya Motul berkontribusi terhadap kegiatan di World Superbike dan kebetulan World Superbike salah satu series yang bakal ada di Indonesia dan Motul bakal coba di sana. Kita sih berharap mudah-mudahan excitement masyarakat di Indonesia untuk lebih balik lagi nature, jagoan di jalanan banyak banget. Iya benar. Jalanan kita kenapa nggak di sirkuit? Betul. Mulai lagi. Ini juga udah mulai di Mei ini udah mulai banyak aktivitas. Betul. Jadi mudah-mudahan. Mudah-mudahan dengan event itu tentunya dengan support dari Motul kita bisa munculin ini ya Om ya, apa namanya ya, who knows lah bisa masuk Moto2 ya kan, kita nggak pernah tahu. Iya. Siapa tahu Motul makin berkembang. Jadi sponsor utama. Iya. Mudah-mudahan saya masih di situ kalau kejadian. Cakep. Berarti emang ada plan ya, ada program arah ke sana ya untuk masuk ke Mandalika ya? Mimpi ada. Tapi daily life planning kita setahun ke depan kita coba disesuaikan dengan kemampuan. Siap. Bertahap kita harus ke sana. Harus ada goalnya. Cakep. Berarti nanti kalau kita ada yang nonton event Superbike di Mandalika tuh nanti ada spanduknya nih Motul gitu ya. Makanya follow lah IG-nya Motul Indonesia. Nah, ada. Sama Facebooknya juga kita ada. Ada juga. Ada Instagram, ada Facebook, ada website ya. Nanti dikasih linknya lah ya. Nah di situ nggak disebutin aja Om. Motul Indonesia. Motul Indonesia. Instagram Motul Indonesia. Facebooknya Motul Indonesia. Di search Motul Indonesia pasti nongol. Ada ya. Nah, kita mendekati event-event itu pasti banyak yang menarik di situ. Jangan lupa bukan subscribe itu. Like ya. Follow. Nanti ada di sini ya teman-teman ya. Jadi update ada di sini. Program Motul itu pasti akan diupdate ya. Berkesempatan nonton ke Mandalika, bonus kan? Siap. Kita bisa lihat.
Oh ya, terus terakhir nih Om, mungkin kalau misalkan teman-teman ada yang berminat nih untuk beli motul gitu ya. Kalau di bengkel udah pasti dong, ya kan? Artinya motul pasti ada kerjasama dengan beberapa bengkel. Tapi kalau misalkan ada yang emang personal nih, gue kayaknya mau beli deh, gue bisa kok. Iya, gue kayaknya bisa kok ganti sendiri gitu kan. Itu bisa nggak? Bisa. Apalagi zaman pandemi gini ya, mungkin masih parno gitu, misalnya dan mampu untuk mengganti sendiri. Sebenarnya kita punya official store. Official store. Ada official store ya. Bisa dicari Motul Indonesia juga di e-commerce banyak ya. Ada di Tokopedia. Di Bukalapak, di Shopee, di Bukalapak, Shopee, ada ya semua ya official store-nya ya. Ada. Oke. Itu dia. Dan tadi juga ngobrol katalog dan harganya juga di sana. Terutama kalau misalnya kita lihat di website mungkin ya, kita akan mixing ada beberapa produk yang sebenarnya available globally tapi mungkin nggak dijual di Indonesia. Nah di official store semua, di official store itu semua ada detailnya produk-produk namanya kita dijual di sini. Jadi motor, mobil dan semua lubricants produk lainnya. Kalau informasi yang di website itu mungkin produknya secara global. Ya. Tapi untuk yang masuk ke Indonesia karena kan mungkin terkait dengan yang spesifik ada di Indonesia. Iya, yang spesifik di Indonesia itu ada di situ. Ada di official store ya. Oke Om. Itu tadi kita ngobrol tentang iya. Nachos itu dia nunggu ini. Oke guys, itu tadi kita udah berkenalan nih dengan Motul tentunya tadi, dan sebenarnya di sini full tim ya dengan teman-teman Motul ya. Nanti mungkin kita kenalan. Iya tadi. Kebetulan lagi ada yang bisa bikin tempat kongko seenak. Ini keren loh ini. Nanti kenalan asli sama ownernya lah. Ini ada keren loh. Ini spesial. Ini lukisan tangan kan Om? Iya, lukisan tangan. Iya kayak. Iya, ada yang ngerti loh. Iya. Saking cintanya ownernya sama Motul, dia buat ini. Canggih. Ntar Om Welmart harus bayar fee nih ke kita. gitu ya. Ini promosi gratis, namanya Cilnuk. Oh boleh. Tapi keren sih ini, keren brownya ya. Tapi dari gambar ini Om, ini artinya ini nggak jadi tutup nih kita. Oh iya, kayak semut kita pamitan ngobrol lagi. Udah akrab. Iya. Lanjutlah nanti mungkin setelah ini Om ya. Oke guys, mungkin itu aja obrolan kita dengan teman-teman dari Motul. Itu sangat bermanfaat sekali tadi, awareness tentang pentingnya oli. Terus kita sudah sempat berkenalan dan bagaimana program-program Motul ke depannya gitu ya. Jadi nanti teman-teman kalau mau mencoba, mungkin mau membeli bisa di official store, baik itu Tokopedia, Bukalapak, Shopee, itu ada semua. Nanti official store bisa dicari. Itu yang produk-produk resmi masuk ke Indonesia Om ya. Oke. Oke, itu aja. Terima kasih teman-teman semua. See you. Jangan lupa di subscribe Cyber Club Indonesia Jakarta. Lonceng ini nyalain, Instagramnya di follow, Facebooknya di follow, di add semua. Dan juga Motul Indonesia. Ada Instagram, ada Facebook ya Om ya. Oke, thank you. Bye.